Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ameliana Nurrahmi, NIM 2121034, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mata kuliah Keminangkabauan, dosen pengampu Ibu Suci Agustia Putri MPD. Yang pertama, filosofis mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Sistem matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik dari garis keturunan ibu, di mana kedudukan seorang anak perempuan itu lebih unggul daripada kedudukan seorang anak laki-laki. Dalam sistem ini umumnya berlaku pada pernikahan semenda. Pernikahan semenda adalah pernikahan apabila suami istri menikah, kemudian sang suami akan mengikuti sang istri. Konsekuensi kekerabatan ini adalah di mana garis keturunan ibu dipandang sangatlah penting. Kelebihan dari sistem matrilineal ini yaitu di mana harta pusaka diwariskan dari generasi ke generasi menurut garis keturunan ibu. Kekurangan dari sistem matrilineal ini adalah jumlah orang Minang, baik itu laki-laki atau perempuan, yang menikah dengan orang Minang luar Minangkabau, jumlahnya belum begitu banyak. 2. Sistem kekerabatan orang Minang. Kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara manusia yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik dari keturunan biologis ataupun dari budaya. Di dalam bahasa Indonesia, istilah anak saudara, kaum kerabat, ipar bisan dapat diartikan dengan kata famili. Hubungan kekerabatan merupakan salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan setiap orang ke dalam kelompok sosial. Jenis-jenis kekerabatan ada 3. Yang pertama, kekerabatan bilateral, yaitu kekerabatan menurut garis keturunan bapak atau ibu. Yang kedua, kekerabatan patrilineal, yaitu menurut garis keturunan bapak. Yang ketiga, kekerabatan matrilineal, yaitu menurut garis keturunan ibu. Hal yang ketiga, tanah ulayat beserta jenisnya. Tanah ulayat dapat diartikan sebagai tanah milik bersama para warga masyarakat dan hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasa atas tanah oleh masyarakat, hukum adat dapat dikenali dengan hak ulayat. Jenis-jenis tanah ulayat sebagai berikut. Yang pertama, tanah ulayat nagari. Yang kedua, tanah ulayat suku. Yang ketiga, tanah ulayat kaum. Yang keempat, tanah ulayat rajo. Jadi, jelaslah bagi kita bahwa penggunaan tanah ulayat dalam suatu kaum, suku, nagari, rajo itu hanya dibatasi bagi warga masyarakatnya masing-masing. Soal yang keempat adalah contoh, makna, dan fungsi tanah ulayat bagi orang Minangkabau adalah ada 2 hal yang menjadi arti penting tanah ulayat dalam masyarakat. Pertama, tanah itu merupakan benda kekayaan penting. Meski mengalami masa bagaimana, namun tetap tidak berubah. Yang kedua, tanah tersebut sering memberikan keuntungan bagi penduduk masyarakat. Karena itu, tanah ulayat memberikan fungsi ekonomis bagi masyarakat adat Minangkabau. Dan bukan hanya itu, tetapi tanah ulayat memiliki fungsi sebagai status sosial. Yang kelima, lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. A. Pola pendidikan surau di Minangkabau. Islam sebagai agama dikenal oleh masyarakat Minangkabau sekitar abad ke-16 Masehi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata surau dapat diartikan sebagai tempat atau rumah umat Islam untuk melakukan ibadahnya. Pengertian ini dapat dirinci atau digabungkan bahwa surau memiliki arti bangunan kecil untuk tempat sholat,
tempat belajar ngaji anak-anak, dan tempat pengkajian ilmu agama. Kata surau digunakan kebanyakan kepada masyarakat Minangkabau. Jadi, di sini sudah jelas bahwa tujuan pendidikan surau bukan hanya untuk memperoleh ilmu pengetahuan saja, akan tetapi tujuan pendidikan surau juga untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang.